dari Bapak Heri Luisan di Manado. Nah, pertanyaannya ada dua ini pendeta. Ini sepertinya nyambung juga. Shalom Pastor dan host ACI. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Antara lain, yang pertama, apa alasannya dalam kurung iman macam apa yang dianut Abraham, sehingga hanya Abraham yang dipilih atau dipanggil Tuhan untuk menjadi nenek moyang Israel? Padahal di Ur Kasdim kan banyak penduduknya. Yang kedua, ada pendapat bahwa Abraham itu sejak menuruti Tuhan sudah menjadi penganut agama tertentu. Apakah benar? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Heri Luisan di Manado. Ini acara tajam, jadi semua yang kita sampaikan adalah kita coba lihat beberapa informasi dari dalam Alkitab. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang pertama adalah, kapan atau pada zaman apa Abraham itu ada menurut Alkitab? Nama Abraham ini, atau Abram, sebelum ia disebut Abraham, itu muncul pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Dalam Kejadian pasal yang ke-11, Abraham ini adalah keturunan dari Sem. Sem adalah salah satu dari 3 orang anak Nuh. Lalu kemudian, dari zaman Adam, kalau ada yang punya waktu dan senang hitung-hitung, boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5, di sana ada nama para bapa Adam, Set, Enos, dan selanjutnya sampai Nuh. Ada usia-usianya di sana. Kapan mereka itu dilahirkan, pada saat ayahnya berumur berapa mereka lahir, lalu kemudian berapa lama lagi ayah mereka itu hidup lalu mati, lalu berapa lama lagi mereka itu hidup, dan selanjutnya itu bisa dikait-kaitkan secara matematika dan bisa ditemukan bahwa mulai dari Adam sampai kepada Nuh itu kurang lebih 1600-an tahun, hampir 1700 tahun. Bisa juga dihitung-hitung mulai dari zaman Nuh sampai kepada Abraham itu kurang lebih 400-an tahun. Jadi sedikit lebih dari 2000 tahun lah, mulai dari Adam sampai kepada Abraham. Dari Abraham, maksud saya dari Adam sampai Nuh 1600-an, dari Nuh sampai Abraham 400-an, jadi 2000 tahun lebih. Jadi ini artinya Abraham itu menurut catatan Alkitab hidup sebelum zaman Musa. Jangankan zaman Musa, Abraham itu ada sebelum zaman Yakub, sebelum zaman Yusuf, sebelum zaman Ishak. Ishak itu kan anak Abraham. Jadi pada zaman Musa sekalipun, mereka disebut orang-orang yang takut akan Allah, yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada sebuah label khusus tentang apa nama agama mereka. Sepanjang itu informasi yang boleh kita dapatkan dari dalam Alkitab. Jadi gambaran tentang apa, siapa, dan apa yang mereka percayai itu diberikan dalam bentuk cerita di dalam kitab Kejadian. Seperti contohnya Abraham. Apa yang dalam hatinya tentang Allah itu diberikan dalam bentuk cerita. Sejak ia dipanggil keluar dari negeri Ur, menurut Kejadian pasal yang ke-12. Ada beberapa catatan, contohnya dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7,
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini, memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu menyambut janji Tuhan itu, ayat 7 selanjutnya mengatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seperti dulu Adam dan anaknya Habel mendirikan mezbah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Makanya persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Jadi ada kesinambungan dalam sikap dan sambutan manusia terhadap pencipta, terhadap Allah. Yaitu mereka menyembah Allah, mengakui Allah di dalam segala kehidupan mereka, dengan cara mereka mempersembahkan korban kepada Allah. Ada banyak catatan tentang Abraham mempersembahkan korban kepada Allah. Dan ada satu ayat di dalam kitab Kejadian ini, di mana di situ untuk pertama kalinya di dalam Alkitab, kata percaya itu ditemukan atau digunakan, itu adalah sehubungan dengan kehidupan Abraham. Jadi Abraham adalah seorang yang beriman kepada Allah. Oh, kita belum baca ayatnya. Ayatnya itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Kita buka kitab kita. Saya mohon 15 ayat 6. Kevin tolong bacakan. Ya, atau Jeffrey silakan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Inilah untuk pertama kalinya kata percaya itu digunakan. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Inilah yang disebut sebagai iman. Dan 3 kali ayat ini dikutip di dalam Alkitab Perjanjian Baru pada saat menerangkan tentang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan, kepada Allah, iman kepada Yesus Kristus. Contohnya dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga, dalam Galatia 3 ayat yang ke-6, Yakobus 2 ayat 23. Paling tidak 3 kali di dalam Perjanjian Baru, Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini dikutip atau dirujuk. Ini menyatakan bahwa pada saat Perjanjian Baru menerangkan tentang iman kepada Yesus Kristus, pada waktu Perjanjian Baru menerangkan iman kepada Tuhan, kepada Allah, dengan mengutip iman Abraham yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Artinya, mulai dari Adam, lalu kemudian Habel yang mempersembahkan korban kepada Allah, lalu Abraham yang hidupnya juga selalu takut akan Allah, dan ia percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga diterangkan mengenai iman kepada Yesus Kristus. Artinya ada kesinambungan respons dan sikap yang sama dari manusia terhadap penciptanya, terhadap Tuhan, yaitu percaya, mempunyai iman kepada Tuhan. Pernah baca kan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, di mana di sana tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama dituliskan satu persatu, hampir secara berurutan, mulai dari Habel. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11, bahkan mulai dari penciptaan. Disebutkan di sana, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Ini bicara tentang Kejadian 1 dan Kejadian 2.
Lalu kemudian ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan. Jadi Habel mempersembahkan korban itu disebut karena iman. Lalu ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat. Ayat yang ketujuh, karena iman Nuh dengan petunjuk Allah taat mempersiapkan bahtera. Ayat yang ke-8, perhatikan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Jadi ini menunjukkan bahwa sejak penciptaan, terus sampai kepada zaman Nuh, zaman Abraham, lalu zaman Musa. Musa juga disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Lalu zaman nabi-nabi, orang-orang yang ada dalam perjanjian lama. Itu semua mereka hidup dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Itu sangat penting. Dan iman kepada Allah inilah yang ditekankan di dalam perjanjian baru. Dengan demikian di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai kepada ujungnya perjanjian baru, semuanya menggambarkan suatu kesinambungan, kepercayaan, dan iman yang sama kepada Allah. Dengan demikian, informasi tentang ajaran-ajaran sebagai bentuk iman kepada Allah, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, itu semuanya adalah berkesinambungan dan satu, dan semua itu adalah merupakan suatu hal yang sangat utuh dan terkait satu sama lain, yang betul-betul menolong kita untuk percaya bahwa Alkitab ini mengajarkan kepada kita hanya satu iman. Makanya di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, saya buka dulu Alkitab saya, ayat yang ke-5 dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu iman. Jadi iman Abraham itu satu iman sama dengan Nuh. Satu iman seperti Abraham, satu iman seperti Musa, satu iman seperti Yusuf, satu iman seperti hamba-hamba Allah yang ada di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan yang digambarkan di dalam Alkitab, satu iman. Kalau ada kesinambungan iman dan percaya kepada Tuhan di dalam Alkitab, maka kita yang percaya kepada apa yang dituliskan di dalam Alkitab seharusnya pun melanjutkan iman yang sudah dimiliki dan dinyatakan dan ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Sehingga apa yang mereka percaya, kita percaya. Artinya apa yang diajarkan Alkitab, kita betul-betul terima dan kita ajarkan. Sampai di dalam Alkitab, kitab yang terakhir sekalipun, kitab Wahyu, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan ini sejak perjanjian lama, orang sudah menuruti perintah Allah dan mempunyai iman. Demikian juga di perjanjian baru. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Maukah kita juga menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Kalau kita mempunyai iman seperti itu, maka kita mempunyai iman yang sama dengan Abraham, mempunyai iman yang sama seperti Musa, mempunyai iman dan kepercayaan, keyakinan yang sama seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Terima kasih.